Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Hari ini saya akan sedikit memberikan informasi mengenai kelanjutan studi atau informasi mengenai perguruan tinggi ya. Mungkin sebagian dari kalian masih bingung untuk menentukan kemana setelah lulus dari SMK. Sebagian mungkin ada yang memilih untuk bekerja, berwirausaha, dan pasti ada yang ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Nah, mungkin banyak di antara kalian yang ingin melanjutkan pendidikan namun masih minim informasi tentang perguruan tinggi. Oleh dari itu, mari kita simak bersama video dari saya. Semoga membawa manfaat yang baik untuk kalian semua. Mengapa sih harus studi lanjut atau kuliah? Yang pertama adalah agar memiliki wawasan yang lebih luas, sehingga dapat membentuk pola pikir atau mindset dalam diri Anda menjadi lebih baik. Yang kedua, agar memiliki sikap dan mental yang baik, karena dibekali oleh hard skill maupun soft skill. Ketiga, untuk mencapai kepuasan yang tidak dapat diukur oleh materi, karena telah melakukan proses menuju kesuksesan. Keempat, untuk memperoleh kecukupan keuangan, baik dengan cara Anda bekerja maupun berwira swasta. Yang kelima, aktualisasi diri di masyarakat. Dan yang terakhir adalah memiliki lingkungan atau komunitas yang derajat keilmuannya sama atau lebih tinggi dari kalian. Ada dua jalur pendidikan dalam pendidikan tinggi, yaitu yang pertama adalah pendidikan akademik. Pendidikan tinggi yang diarahkan pada penguasaan ilmu pengetahuan dan pengembangannya, dan lebih mengutamakan peningkatan mutu serta memperluas wawasan ilmu pengetahuan. Contohnya yaitu S1, S2, dan S3. Kedua, pendidikan profesional, yaitu pendidikan tinggi yang diarahkan pada kesiapan keahlian tertentu serta menggunakan peningkatan kemampuan kerja serta aplikasi ilmu dan teknologi. Contohnya D1, D2, D3, D4 atau spesialis 1, spesialis 2. Bentuk-bentuk perguruan tinggi. 1. Universitas. Suatu perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dan atau profesional yang beragam disiplin ilmu dan dalam berbagai fakultas-fakultas. Contoh, Unmul, UMKT, UGM, dan lain-lain. 2. Institut. Suatu perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dan atau profesional dalam satu disiplin ilmu yang sejenis dalam berbagai fakultas. Contoh, ITK, IAIN, IKIP-PGRI, ITB, dan lain-lain. Ketiga, sekolah tinggi. Suatu perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dan atau profesional dalam lingkup satu disiplin ilmu tertentu. Contoh, STIMIK, STIKES, STPDN, STT Migas, dan lain-lain. Keempat, akademi. Suatu perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan profesional menengah dalam satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, atau kesenian tertentu. Contoh, Akademi Farmasi, Akbid, AAL, dan lain-lain. Terakhir, kelima, politeknik. Suatu perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan profesional dalam satu cabang bidang pengetahuan khusus. Bedanya dengan akademi, politeknik memberikan porsi lebih besar pada praktek. Contoh, Politeknik Negeri Samarinda, Politeknik Pertanian Negeri Samarinda, Poltekkes, dan lain-lain. Berikut perguruan tinggi negeri yang dikelola oleh pemerintah. Dan yang ini perguruan tinggi swasta. Yang mengelola adalah pihak individu, grup, atau yayasan. Berikut nama-namanya. Gelar dan sebutan lulusan perguruan tinggi. 1. Gelar akademik. Gelar yang diberikan kepada lulusan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik. 2. Gelar profesional.
gelar yang diberikan kepada lulusan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesional. 3. Sebutan profesi. Sebutan yang diberikan kepada seseorang yang memiliki gelar akademi yang telah menyelesaikan program keahlian atau profesi bidang tertentu. Hal penting untuk Anda ketahui, pertimbangan mendasar yang harus diperhatikan untuk studi lanjut atau kuliah adalah 1. Fokus primer, fokus bakat, fokus penjuruan bidang studi atau program studi, dan fokus kemampuan diri. Tips memilih program studi atau jurusan: 1. Akademik, pemahaman tentang program studi dan kemampuan akademik. 2. Non-akademik, menyesuaikan cita-cita, minat, dan bakat. Kedua, faktor dari variabel pendukung. 1. Informasi yang sempurna, lokasi dan biaya, daya tampung jurusan atau peluang diterima, masa depan karir dan pekerjaan. Dan berikut tips memilih perguruan tinggi. 1. Reputasi. Kedua, status akreditasi masing-masing program studi, fasilitas pendidikan, prospek lulusan, biaya masuk ke perguruan tinggi, fasilitas kegiatan mahasiswa, dan jaringan kerjasama. Sekian materi dari saya. Semoga kalian semua sukses dan dapat meraih cita-cita yang diinginkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.